Selamat siang teman-teman. Halo Fedian, Sari. Syafi, Hendro. Ya, siang ini saya akan mengundang salah satu mentor saya. Beliau sosok yang banyak berkiprah di belakang para artis dan aktor Indonesia. Sekian tahun beliau nggak pernah mau muncul selain di belakang ibaratnya di balik layar ya. Kalau di bioskop-bioskop maupun di dunia panggung seni suara, beliau yang melatih gitu. Ya, halo Lina. Hai. Hari ini kita mau bahas bagaimana caranya kita bisa menggunakan cinta di dalam melewati pasca corona ini. Cinta ini bisa kita pakai di dalam kelancaran kita bicara di depan kamera, presentasi produk, ibaratnya kita transformasi lah. Dalam keadaan kayak gini kan kita punya rasa tertekan, membuat hati kita cemas, dan kita akan mulai kehilangan cinta. Dan bagaimana kita mengembalikan lagi cinta ini ke dalam diri kita, membangun cinta, dan menggunakan cinta ini sebagai kekuatan untuk produk kita, untuk karier kita, untuk kita bisa memaafkan masa lalu kita dan memulai hidup baru. Momen corona ini bisa jadi adalah momen di mana kita sama-sama bisa refresh, restart, rebuild kembali kesuksesan kita. Kita bangun kembali lagi. Dan kita menemukan arti sejati. Makna kesuksesan itu sebenarnya seperti apa. Ya. Jadi sambil menunggu Bang Rani join, saya menyapa teman-teman juga. Ya, ini saya cek dulu ya, Bang Raninya sudah masuk belum? Mau bahas topik apa nih kok? Ya, lagunya selesai saya langsung ngomong ya. Halo Sonia, Hani, Agung, Soto Kudus. Selamat Paskah. Ya, thank you ya. Ganita, Ajudamba, Dioga, hai. Fans garis keras. Waduh. Jangan keras-keras deh. Pro Design, Tandika Negara. Tapi boleh ya, keras untuk semangat tekad kita untuk bangun kembali lagi ya. Kesuksesan kita bisa lebih besar lagi. Cang Junarto, Kuncoro Sugiarto, selamat siang. Nah, ini dia, Bang Raninya join. Sebentar. Oke. Ya, siang Abang. Akhirnya bisa join juga. Suaranya jelas, Bang? Sangat jelas kok. Jelas ya. Ini sambil kita menikmati lagu, teman-teman join. Abang bisa denger nih lagunya nih. Lagunya Sitara. Wow. Violis keren tuh ya. Tuh. Untuk mengatakan padanya, ku rindu bertemu dengan Abang. Alhamdulillah. Sayang Abang selama-lamanya. Ya, saya juga sayang foto dan yang nyanyi lagu. Iya. Oke, selamat siang Mama Kekri dan juga My Bengkel. Ada Dwi. Wah, ini ada yang udah tahu Abang Rani nih.
sebentar. Dari Dwi Resdianti. Wah, Dwi kangen ya kita sama Abang ya. Oke. Halo Dwi, Bang, apa kabar suara Dwi? jelas ya? Jelas, kedengaran. Oke. Suaraku jelas? Ya, suaranya jelas Bang. Oke. Bang, Abang pegang ini capek nggak nih? Mau disender Jelas. dulu nggak itunya? Nggak usah. Biasa Bener ya? megang. Biasa Satu jam nih Bang. Ini luar biasa. Para teman-teman ini sudah menantikan bagaimana sekarang Abang kan tahu di pasca corona ini banyak sekali teman-teman yang terus terang tertekan Bang. Tertekan karena bisnisnya mendadak shutdown ya. Tagihan juga datang semua, pinjaman online, belum lagi kreditan dan sebagainya, sampai-sampai teman-teman itu udah hatinya itu gusar, pikirannya juga kacau, dan akhirnya kehilangan cinta ya. Karena apa? Ya itu bukan virusnya, tapi benar-benar sesuatu yang justru kalau virus kan dari luar Bang, ini dari dalam sudah menggerogoti. Nah hari ini saya ingin Abang menguatkan lagi buat teman-teman semua, bagaimana sharing Abang bisa memberikan satu ilmu kebaikan buat kita untuk menselaraskan kembali lagi cinta yang ada ini bisa kita pakai. Begitu cinta ini membesar, kan akan menenangkan pikiran. Dan ketika pikiran ini sudah dipenuhi dengan rasa cinta, di mana kita ikhlas, oke, kondisi saat ini saya menerima sebagai satu ujian dari Yang Maha Kuasa untuk upgrade diri. Nah kan ini bagaimana kita memetakannya kan ya Bang. Dan dengan ikhlas itu kita bisa pakai kekuatan cinta ini membangun bisnis yang baru, membangun pribadi yang baru, dan siap untuk bisa lebih sukses lagi. Ya, oke, saya buka pertanyaannya Bang ya. Teman-teman sudah join semua ya, Bang. Gimana caranya kalau saat rasa tertekan itu datang? Bagaimana cara kita bisa mengatasinya? Oke. Sering tanpa sadar, kita kerap bicara soal mengatasi. Jarang sekali kita mengungkapkan menyelesaikan. Selalu sering terdengar kata mengatasi. Kata mengatasi itu asal katanya dari atas. Atas itu bukan tempat. Atas itu tak terhingga. Antonim dari atas adalah bawah. Bawah juga bukan tempat, tetapi kedalaman, itu jiwa. Ketika kita bilang bagaimana mengatasi, ini kata kunci harus kembali ke atas dulu. Ke yang atas, bukan kepada ketakutan fear kita. Nah, untuk menemukan di mana letak atas itu, maka kita mesti ke antonimnya. Antonimnya itu bawah. Bawah itu kedalaman. Kedalaman itu berada pada jiwa kita. Jiwa itu tidak lagi bicara negatif positif. Jiwa itu adalah bekal. Semua potensi yang Tuhan berikan itu ada di dalam jiwa kita. Tetapi kita jarang mempergunakan ini. Kita kerap menggunakan logika kita dan perasaan kita. Maka kita dipermainkan oleh perasaan takut, senang, Padahal ketika kita menggunakan kedalaman kita, maka yang ada dalam jiwa, maka otomatis kita akan mudah mengatasi berbagai permasalahan. Sekali lagi, setiap ada yang tumbuh, pasti juga ada yang menghilang. Setiap ada yang hancur, pasti ada tumbuh baru. Kita baru bisa menemukan solusi apabila kita melihat ke atas. Bagaimana caranya? Sekali lagi. Nah, semua itu kan masalah. Masalah itu kan dari dua kata, masa dan lah. Masa itu waktu. Masa itu energi. Dan lah itu Tuhan. Semua yang kita temui dalam hidup ini, itu kan lahir dari masalah. Tanpa masalah kita tidak punya kreativitas. Nah, oleh karena itu, setiap kali kita mengalami tekanan-tekanan yang tinggi, maka langsung ke atas dulu, berterima kasih dulu kepadanya, kita katakan, ya Bapak, ya Tuhan, ya Sang Widiwasa, nikmat apa yang kau berikan dari masalah ini? Maka muncullah solusi itu. Tetapi yang sering terjadi, kita kerap mengikuti ketakutan kita. Bukan, saya juga nggak takut, saya juga punya rasa takut. Saya juga seorang pengusaha, harus bayar semua, income tidak ada. Kalau saya ikuti rasa takut saya, maka yang terjadi malah saya berada di lorong yang gelap. Nah, disinilah, sekali lagi, seluruh kreativitas lahir itu di dalam problem atau di dalam masalah. Oke, sementara Wah, indah sekali.
indah sekali Abang. Jadi ketika teman-teman sekarang kita punya satu pembenaran baru ya. Ketika kita menghadapi masalah, masalah itu selalu membawa kita kepada ketakutan. Tapi ingat, kita bisa memenggal menjadi dua bagian, yaitu masa adalah waktu, kemudian Allah adalah Allah, ya, energi ya. Oke. Lalu kita bisa menyelaraskannya ini sebagai bahwa inilah waktunya kita menyelaraskan energi kita kembali kepada Yang Maha Kuasa. Ini dulu. Dan kita berarti di momen yang seperti kondisi kesulitan apapun, kita itu masih mampu berterima kasih kepada Sang Maha Kuasa. Iya, setuju. Itu dulu kata kuncinya. Kan dikatakan bahwa apabila engkau mensyukuri nikmatku, maka engkau akan menemukan keberlimpahan. Aku tidak pernah menyakitimu. Aku memberikan kenikmatan. Dari mana engkau bisa nikmat? Karena engkau pernah mengalami ketidaknyamanan. Semua ketidaknyamanan itu kenikmatan dariku. Bagaimana engkau tahu nikmatnya AC? Engkau tidak di tempat yang panas. Tetapi kita punya program framing masa lalu, yang nikmat itu bukanlah yang menyakitkan. Ini kebalikannya di sini. Itu polaritas. Nah, disinilah fungsi soul untuk kita dengan peka melihat mana nikmat dan mana tidak nikmat. Karena yang namanya kesempurnaan itu berada di dalam ketidaksempurnaan itu sendiri. Dan kita baru bisa menemukan rasa nyaman apabila kita mau menikmati ketidaknyamanan. Nah, kita baru bisa menikmati rasa nyaman bila kita berada dalam ketidaknyamanan. Mau menikmati ketidaknyamanan. Nah, karena semuanya kan progres. Wah, ya betul Abang. Jadi kadang-kadang di media sosial sekarang kan arti nikmat itu oleh manusia diterjemahkan sebagai mobil mewah, ya, materialistis dan sebagainya. Lalu nggak sengaja teman-teman kita bahkan diri kita pun terbawa untuk mencoba menikmati sesuatu yang versinya manusia. Nikmat itu seperti itu. Padahal bisa jadi bukan itu. Lalu kita mencoba menjadi mereka. Lalu kita beli barang yang sama. Tapi anehnya, pada saat kita sudah beli, kita bingung. Kok kayaknya beli mobil mewah ini 10 menit pertama kelihatannya enak. Tapi sesudah itu kok udah di garasi, rasanya kok ya tetap aja. Soul-nya tidak ada, jiwanya tidak ada merasa kebahagiaan. Jadi artinya apa coba? Nah ini dia, kita mencoba menjadi orang lain. Dan itu lelah sekali ya Bang ya. Jadi ketika kita mengejar kebahagiaan, maka kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan itu sendiri. Cara menemukan bahagia, tanya pada dirimu, kenapa engkau tidak bahagia? Maka disitulah ada jawab kebahagiaan. Kembali lagi ke atas, lalu ke bawah, ke dalam diri kita. Oh, berarti ingat sama yang di atas, lihat ke hati dalam. Nah, mengatasi antonim itu lawan kata. Aku tidak pernah suka menggunakan kata lawan. Sekarang banyak orang menggunakan kata lawan corona. Ketika ada kata lawan, maka akan terjadi pertarungan dari keduanya. Maka yang tadinya cepat kita selesaikan menjadi makin mewabah. Harusnya kata-kata ganti mengatasi corona. Karena kalau kita lawan, saling corona, maka kita menjadi peka dan tidak ada energi kemarahan. Karena kalau kita melawan, pasti ada pertentangan di antara dua. Maka energi tertumpah di sana dan membesar. Ada kalah dan menang. Tetapi ketika kita mengatakan mengatasi corona, maka akan muncul sebuah solusi. Karena semua yang terjadi dalam bumi ini, pasti semua atas kehendaknya. Dia tidak pernah menyakiti siapapun. Ini yang kita lupa. Kita ada kemarahan, ketakutan, lawan. Kita ingat. Semakin kita mengantikan sesuatu, yang kita antikan bukan mengkecil, makin membesar. Ingat, anti korupsi makin besar, anti narkotik makin membesar. Karena ada energi negatif di situ. Energi cinta lah yang menyelesaikan problematik. Ini yang kita lalai. Kira-kira itu. Ya, teman-teman. Saya rasa semuanya juga merasa sangat diberkati ya dengan kehadiran Abang ada di antara kita. Sebagai manusia biasa, tidak lepas. Kotomi juga, setelah sekian waktu saya berbagi bersama teman-teman, ya, bersama para mentor, juga beberapa teman-teman. Kemarin banyak sekali teman-teman yang nanya, loh hari Sabtu Kotomi kemana? Kok jam 2 siang nggak ada?
terus terang teman-teman, saya juga manusia biasa. 20 tahun saya berkarya di toko, di mall, saya tidak pernah mengalami yang namanya lockdown. Oke? Dan pertama kalinya juga saya merasakan air mata pegawai saya yang tumpah karena mereka tidak biasa terpisah sama saya. Mereka punya kesetiaan sampai 20 tahun, saya nggak kuat lihat air mata mereka, jadi akhirnya saya sendiri pun mengalami yang namanya drain energi. Drain, saya juga drain, jadi sebagai manusia biasa, saya nggak bisa tuh cuman teori gitu kepada teman-teman, ayo semangat, ayo kuat. Saya sendiri juga butuh di-charge. Makanya kemarin Sabtu, saya pikir saya tidak perlu live dulu, tapi justru saya harus recharge. Saya mencoba menghubungi para mentor saya, salah satunya Bang Rani juga. Saya bilang, Abang, saya belum bicara nih, baru nyapa aja nih. Ternyata abangnya sudah nyapa saya duluan. Tom, saya rindu sama kamu. Wah, saya ketika mendengarkan kata-kata rindu daripada seorang guru, itu kayak kita lagi berat-berat, itu ada yang peduli dan sayang sama kita, itu kayaknya energi itu akan muncul di hati kita untuk menyelaraskan kembali, saya harus bangkit, gitu loh. Dan saya harus tularkan cinta yang ada dari abang kepada teman-teman semua. Makanya saya langsung bilang, ibarat gayung bersambut ya, saya langsung bilang, Bang, boleh nggak sih abang berbagi kepada teman-teman? Karena abang saya ini orangnya humble, sekian tahun dia berkiprah di, ya ibaratnya di dunia keartisan, aktor, dan banyak sekali yang mereka dilatih, bahkan para pejabat pun ada yang dilatih sama abang, ya kemarin terutama pas pilpres maupun pemilihan kepala daerah itu banyak sekali yang public speakingnya dibantu sama abang, dan mereka menjadi orang-orang sosok-sosok yang berhasil. Nah, saya yakin hari ini kita semua akan mendapatkan satu ilmu yang bagus dari abang. Bagaimana saat ini teman-teman kan semua udah produknya di rumah nih, udah di dalam rumah, mungkin ada yang kena PHK, mungkin ada yang belum bisa produktivitas lagi, dan juga mungkin ada yang baru menemukan celah-celah bisnis baru. Cuman kalau seminggu kemarin kita banyak bicara tentang digital, tapi kan sekarang sekali lagi, apapun yang kita mau kerjakan, kalau tidak punya energi, tidak punya cinta untuk menyelaraskannya, rasanya kita kerjakan segala sesuatu ini capek gitu loh. Akan lelah gitu kan. Apalagi kalau ketika gengsinya yang dipakai. Misalnya, saya nih tadinya seorang arsitek, tiba-tiba saya harus jualan somainya ibu saya. Rasanya kok nggak selaras ya gitu ya. Tapi coba ya, saya ibaratnya saya akan menyerahkan bagian ini kepada Bang Rani untuk mengemasnya. Tapi coba dipakai ilmu cinta kasih ini ketika Anda berbakti mencintai ibu Anda menyayangi dia masih hidup, dan Anda menjual siomainya dengan penuh cinta kasih. Tiba-tiba ini akan mengalir rezeki yang baru, Sang Maha Kuasa akan memberikan, bisa jadi di kemudian hari Anda menjadi pengusaha siomay yang sukses. Dan mungkin aja properti ataupun arsitek tadi sudah tidak menjanjikan lagi. Kita nggak tahu bagaimana Tuhan upgrade ya. Bang, dalam kondisi seperti ini, banyak sekali teman-teman yang shock. Sehingga seperti yang pernah Tommy rasakan ketika saya di Cahati, saya kan ibaratnya sampai kehilangan kemampuan bicara tuh. Dan abang lah yang melatih saya untuk kembali saya bisa, ibaratnya apa ya, wah kalau teringat itu sih saya sedikit kembali ke masa lalu ya Bang. Saya datang ke abang dengan rasa sakit hati. Dan abang selalu bilang, Tom, cinta. Ingat kembali kepada cinta. Cintamu kepada ibumu. Cintamu kepada sesamamu. Cintamu kepada abang. Kamu datang ke tempat ini lihat abang. Udah, itu dulu Tom. Dan saya waktu itu menangis, keluarkan air mata ya. Karena saya merasa bahwa, iya saya cinta sama abang. Saya tiap hari datang untuk menengok abang. Ya kan? Saya bukan mau cari ilmu, saya benar-benar sayang sama abang. Jadi saya paksakan diri saya, walaupun saya merasa bahwa saya adalah orang yang gagal waktu itu. Saya kehilangan cinta, saya ditikung teman sendiri. Tapi saya mencoba, oke, saya selaraskan energi saya. Demi ibu saya harus hidup. Demi orang-orang yang saya cintai, saya harus hidup. Dan saya pengen tiap hari ketemu Bang Rani. Jadi tiap hari tuh, saya datang belajar sama Bang Rani itu, saya paksain diri. Kaki itu melangkah lemes Bang. Tapi pokoknya mau ketemu Bang Rani deh. Ya. Nah, Bang, iya, gimana Bang? Pakai cinta itu untuk menggerakkan bisnis kita yang baru nih Bang. Karena corona ini, ya benar kata Abang, saya juga merasa tadi kalau menggunakan kata lawan, kitanya makin lelah Bang. Tapi begitu Abang bilang, yuk kita atasi. Bagaimana ya? Yuk kita atasi yuk. Rasanya kok ringan gitu loh Bang. Gimana Bang?
sekali lagi bahwa Tuhan tidak pernah menyakiti kita. Tuhan selalu menambah kekuatan kita melalui problematik atau masalah. Cuma tadi program kita, program atau framing, program di masa lalu inilah yang mengganggu kita. Mau tidak mau, kita mesti pertama melepaskan program-program yang kontraproduktif yang tanpa sadar tersimpan di pikiran bawah sadar kita. Satu. Yang kedua, kita baru akan menemukan kekuatan sejati dari Sang Ilahi apabila ketika kita melakukan sesuatu yang terpikir value-nya adalah memberikan perubahan. Sejak kecil kita dididik untuk sejak kecil kita selalu dididik untuk mendapatkan hasil, bukan menciptakan perubahan. Punya rumah, punya mobil, punya istri, punya jabatan, itu hasil. Bukan tujuan hidup. Tetapi ketika kita berpikir, tujuan hidup kita untuk menciptakan perubahan lebih baik, maka energi ilahiyah atau energi Tuhan itu bekerja otomatis pada diri kita. Ketika kita dagang handphone, tujuannya bukan ingin dapat untung, tetapi memberi perubahan, apa misalnya lebih bagus, lebih ini, untuk kepentingan dia, maka dagangan kita itu pasti akan sukses terus. Tetapi ketika kita berpikir uangnya dapat berapa, hasilnya pun fluktuatif. Nah, jadi begitu pula saya pun juga saat ini mengalami situasi yang sama. Tapi sekali lagi, kalau saya ikuti situasi itu, maka saya akan berada di lorong gelap. Saya tidak tahu berada di mana. Maka yang harus saya lakukan adalah ketika kita sedang terjepit, tadi dikata di awal, mari kita atasi. Atasi adalah kata atas. Di awal tadi, atas itu berarti bukan tempat, atas itu tak terhingga. Tanyakan kembali, bukan meratap kepada dia, tanya, ya Rab, ya Bapak, ya Sang Widewasa, nikmat apa yang kau berikan dalam problematik ini? Maka tanpa disadari nanti akan muncul insight dari dia yang nggak kepikir sama kita. Dan kita akan menemukan sebuah solusi, sebuah jawab dari problematik kita. Nah, ini yang jarang kita lakukan. Tetapi kita dididik untuk bekerja, kita dapat terus, untuk kita terus. Padahal tugas kita di bumi ini hanya untuk menikmati sebenarnya loh, bukan memiliki. Sebenarnya, ketika kita berpikir untuk menikmati, maka kita akan memiliki banyak hal. Tetapi ketika kita berpikir harus memiliki, walaupun kita sudah punya, masih kurang terus loh. Nah, loh, seperti tadi Kotome bilang, punya mobil satu, pengen punya mobil dua. Punya istri dua, pengen punya istri empat, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, nikmati apa yang kau dapatkan, nikmati apa yang kau dapatkan, bukan melulu mengikuti apa yang kau inginkan. Maka ketika engkau mensyukuri yang kau dapatkan saat ini, berpikir saat ini, maka engkau menemukan suatu solusi yang luar biasa. Beruntunglah saat ini kita masih bisa berpikir, besok kita makan apa? Masih untung loh. Sementara hari ini ada orang yang berpikir, kita makan apa hari ini? Ya, Bang. Kita masih bisa hidup besok. Tapi yang ada orang mungkin belum tahu, sore ini makan apa? Lalu kapan kita bersyukurnya? Kalau kita nonton televisi, channel yang nggak enak kita pindah nggak kira-kira? Pindah kan? Iya. Nah sekarang kalau kita perasaan kita nggak enak, ya harus pindah channel dong. Pindah channel. Nah, kenapa channel diikutin terus? Kira-kira demikian lah. Iya, betul. Semua betul. Bilang gini, lagi bokek nih bos. Yes. Kenapa Anda bokek? Karena Anda berpikir nggak pengen A, pengen B. Nah lo, coba mikir nikmati apa yang ada. 3 minggu saya selalu di rumah. Saya bukan orang rumah. Kalau saya berpikir keluar rumah, maka saya akan bete di rumah. Maka saya berusaha menikmati apa yang ada di rumah. Banyak banget ternyata di rumah ini yang bisa kita nikmatin loh. Yang selama ini tidak kita perhatikan. Sekali lagi, apabila kita selalu dicekoki oleh keinginan-keinginan yang muncul, kita bosan, kita berkeluh, kita capek, dan kita bete. Nah, kira-kira gambaran gitu. Oke. Nah Bang, sekarang kan bicara public speaking itu merupakan salah satu esensi yang penting di dalam kita menjual produk ataupun memulai suatu bisnis yang baru, suatu karir yang baru. Orang yang mampu mempresentasikan dirinya
mempresentasikan produknya dengan baik, itu baru bisa tercipta solusi maupun penjualan ataupun karir dia, ya. Nah, Bang, kira-kira di dalam public speaking sendiri, kan beberapa teman-teman kadang-kadang diminta untuk presentasi produknya, diminta untuk maju ke depan, ataupun ada kesempatan untuk bicara di panggung, dan juga mungkin kayak contoh nih ya, kayak untuk live, kayak untuk YouTube, kadang-kadang mereka mau jualan kan, baru video sedikit, ibaratnya boro-boro pakai endorser Bang, kan duit lagi cekak nih Bang, jadi endorse sendiri kan, wah ayo nih beli kopi saya, baru mau ngomong, aduh lupa udah, atau kalau nggak tahu mau bicara apa. Jangankan bicara depan banyak orang, bicara depan kamera aja bingung gitu ya kan. Nah, Bang, ada nggak nih solusi buat teman-teman ini supaya mereka akhirnya pada pinter nih, bisa jualan dari rumah gitu, Bang? Ya, kalau mau lebih dalam, emang ikut kelas soul speaking. Kalau mau lebih dalam, betul. Ya. Pemahaman dasar ya, Bang ya. Nah. Sekarang tips begini. Kenapa kita kesulitan berbicara? Kenapa kita kehilangan kata saat berbicara? Kenapa kita nervous dan grogi saat berbicara? Karena kita berpikir akan hasil. Apa hasilnya? Ingin dilihat keren, ingin dipandang pintar, ingin dilihat bagus. Maka ketika Anda berpikir itu, maka Anda sudah tidak lagi berbicara. Anda mengutamakan kepentingan Anda. Di dalam definisi komunikasi adalah ketika kita berbicara, apa yang kita sampaikan untuk kepentingan dia, bukan kepentingan kita. Ketika kita berpikir untuk konsumen ya, dalam kita pikirin konsumennya gitu ya. Kepentingan dia, keuntungan dulu. Ya, karena di dalam marketing dikatakan positioning. Jangan lahirkan suatu produk apabila kita tidak mengetahui apa yang di benak konsumen. Ada 3 tahapan. Pertama, jadilah arus atau kita menciptakan arus. Yang kedua, menjadi arus, dan yang ketiga mengikuti arus. Seorang pengusaha yang sukses, dia akan selalu menjadi yang menciptakan arus, bukan menjadi arus. Kalau menjadi arus sudah follower sebenarnya. Yang ketiga ikut arus, ya ikut-ikutan. Lagi rame bisnis properti, semua properti. Lagi jangkrik, semua jangkrik. Nah, tetapi ketika kita fokus positioning, kita baru bisa menyampaikan sesuatu gagasan-gagasan yang bagus apabila ketika kita berpikir, ini kalau saya sampaikan ini untungnya apa buat dia? Kalau saya sampaikan ini bagusnya apa buat dia? Berpikir untuk kepentingan dia dulu. Tetapi yang sering terjadi ketika kita berbicara, kita mengedepankan sisi diri kita. Keren, bagus, ini. Maka hasilnya tadi kita akan nervous, grogi, dan kehilangan kata. Contohnya begini. Ketika kita berbicara, kita harus punya tujuan yang jelas dulu. Misalnya saya mau ke Citos. Di Citos saya mau ngapain? Saya mau beli A, B, dan C. Nah, maka setelah saya tahu tujuan saya mau ke Citos, maka dengan mudah saya pasti akan cari jalan tercepat menuju Citos. Betul kira-kira? Betul kira-kira ya? Oke. Iya, betul. Dan pasti kalau kita sudah tahu Citos, kita tidak akan mau nyasar, bukan? Nah, kebanyakan dari kita berbicara bukan berpikir tujuan dulu, bukan berpikir goal dulu, tapi mencari kata apa yang harus saya ucapkan. Nah, ketika kita mencari, maka kita kehabisan energi, maka kita tidak akan sampai kepada tujuan. Tadi kan kalau udah tahu, kita, Tommy udah tahu soul speaking, pasti kan nggak mau nyasar kan? Pasti mencari jalan tercepat kan menuju soul speaking kan? Kalau kita naik Gojek atau naik Grab, pertanyaan pertama di aplikasi dari mana mau kemana, pasti kan? Kalau dengan dari mana mau kemana dan dengan mudah si sopir Grab menjemput kita dan mengantar kita. Kalaupun nanti macet, secara otomatis Google Map akan memberitahu waktu tercepat menempuh itu. Maka ketika kita berbicara agar tidak grogi, agar tidak nervous, agar tidak kehilangan kata, perjelas dulu tujuan bicaranya mau apa. Apa keuntungan yang mendengarmu, bukan engkau ingin didengar. Nah, dulu kira-kira. Jadi sampai sini ya teman-teman ya. Jadi artinya kita kan ibaratnya mau bicara ini kan depan kita adalah konsumen. Ibaratnya tamu kita.
adalah para audiens gitu ya, yang kita hormati. Nah, kita harus tahu dulu positioning kita, tujuan apa yang kita ingin sampaikan kepada mereka. Yang mau itu menguntungkan Anda, yang menguntungkan menguntungkan dia. Ya. Karena Nah, nanti kalau ibaratnya kalau kita sudah mendahulukan ini, kita akan kalau orang bilang ibaratnya kita akan melepas wanting kita kan. Mencari gitu. Pembendaharaan kata berikutnya. Nah, ini yang bikin gugup kan, teman-teman. Kita selalu mencari kata-kata yang bagus. Wah, saya pengen supaya kelihatan keren di depan dia. Saya menggunakan bahasa Inggris lah, istilah yang bisnisnya akhirnya membuat orang tambah, lu ngomong apa sih? Gitu. Bingung kan? Tapi ketika kita dengan ketulusan, bisa saja dengan satu kalimat saja, satu kalimat aja, seluruh audiens itu ingat. Gitu loh. Seluruh audiens akan ingat, gitu. Bisa. Nah, itu seperti apa? Berarti tadi kata Bang Rani, kita tentukan tujuannya. Let's say simple ya, misalnya gini. Sekarang saya mau jualan somai. Somai saya paling enak. Somai saya ini bisa mengalahkan merek ini dan ikannya ini gitu. Bla 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 bla. Orang dengerinnya juga udah butek gitu ya. Belum menyicipi gitu. Tapi ketika kita bisa menemukan bahwa tujuan kita menjual ini adalah karena saya menerima, saya ikhlas. Ya, saya tidak mau aib keluarga, ibaratnya saya bilang, saya miskin, saya jatuh susah, saya butuh duit dan enggak. Tapi kita menyelaraskan energi kita bilang gini, ibu saya jualan somai. Saya ingin membantu dia. Somainya ini buatan rumah, tidak ada menggunakan MSG dan bahan-bahan yang berbahaya. Berkenanlah teman-teman membeli, ya, mencoba produk ini. Kalau udah selesai, saya rasa itu jauh lebih menimbulkan rasa empati dan orang mau coba dibanding tadi presentasinya menjatuh-jatuhkan merek lain. Somai saya lebih enak lah, ikan nggak penting. Karena apa? Ibumu telah menjadi kekuatan cintamu yang akan membuat energi ini menyambut apa yang kamu tawarkan itu menjadi contoh ya. Mungkin coba ya Bang Merani, rasa ini benar nggak ya? Ketika kita itu karena jadi orang MLM, jadi orang insurance, kita ditolak. Saat ini kan banyak orang kehilangan pekerjaan juga. Menjadi agen MLM ataupun agen asuransi, boro-boro Bang, baru angkat telepon nih Bang, sama teman lama nih Bang, langsung ditutup. Kalau bisa diblok malah. Kan kesian ya, saya liatin juga kan. Nah, yang ada adalah kita harus bisa, di momen ini kita menceritakan dulu, ya kan? Saya ini ada satu jasa yang bisa membantu teman-teman ketika menghadapi persoalan, entah itu sakit, entah itu apa, yang sifatnya memberi keuntungan buat dia ya. Kurang lebih gitu kan Bang? Yang kita cari, bantu adalah pain-nya dia. Jangan kita mau gain-nya dulu. Pain-nya dia dulu kan. Ibaratnya, pasti dong, orang nggak mau kan? Ya, orang nggak mau kan makan somai yang mengandung bahan-bahan berbahaya, mau nggak? Nggak mau kan? Tapi ketika kita bilang ini ada somai buatan ibu saya, lebih murah, lebih tidak menggunakan bahan-bahan yang bahaya, Dan saya sendiri sudah coba dibanding ngomong, saya udah pernah ngasih ke artis ini, padahal bohong Bang gitu misalnya. Itu kan nggak bagus. Dalamnya udah kehilangan membias ya, energi cintanya udah nggak ada gitu. Oke Bang, lanjut Bang. Nah, bicara tentang wanting tadi Bang. Saya kan teringat Abang selalu bilang, Tom, kalau mau melakukan apapun, Tommy tolong lepas dulu semua wanting yang ada, sehingga ibaratnya seperti cangkir yang kosong, Tommy siap diisi, dan juga siap isinya itu menjadi nilai, value buat orang lain yang menikmati. Nah, itu gimana Bang? Tentang wanting ini Bang. Kenapa harus kita lepasin dulu? Wanting itu, atau keinginan, itu adalah karunia Tuhan. Agar kita memiliki hasrat untuk melakukan sesuatu. Tetapi ketika si wanting itu mendominasi seseorang, maka dia malah tidak mencapai yang maksimal apa yang diimpikan. Karena tadi hakikat hidup adalah memberi, bukan menginginkan. Apakah mengingin dipandang hebat, dipandang keren, semacam-macam. Nah, ketika keinginan mendominasi seseorang, maka sekali lagi tadi, maka orang itu akan konflik.
Jadi Pencapaiannya, budak dari wantingnya ya, jadi budak ya, ya. Pak ya, Bang ya. Contoh Ya. misalnya Kotomi sedang berusaha mengingat seseorang. Siapa ya? Semakin Kotomi berusaha mengingat orang itu, nggak muncul-muncul tuh. Tapi Coba begitu kita. sudah nggak butuh baru muncul. Nah itu wanting. Nah wanting itu ada 5. Ada wanting for to control. Jadi konflik dari semua komunikasi itu berawal dari si wanting itu yang mengendalikan seseorang. Ada 5 wanting di dalam materi soul speaking. Yang pertama adalah wanting for to control. Keinginan untuk mengontrol, memanipulasi, mengendalikan, mengharuskan. Yang kedua adalah wanting for approval. Ingin diakui, ingin dipuji, ingin dicintai. Yang ketiga, wanting for security. Rasa kecemasan, ketakutan. Wanting karena cemas, karena takut, dan macam-macam. Yang keempat adalah wanting to be spread. Dia ingin memiliki identitas yang berbeda. Yang kelima, wanting to be one. Yaitu keinginan menjadi satu. Saya adalah titisan ini dan sebagainya. Selama wanting-wanting ini tidak kita kontrol, maka wanting-wanting inilah yang akan mengendalikan hidup kita. Akibatnya apa? Kita menjadi konflik, diremehkan, dikecilkan, disingkirkan, dianggap aneh, dan sebagainya. Akibatnya tujuan hidup kita untuk menciptakan perubahan lebih baik bagi manusia menjadi tak sampai. Jadi hidup itu seperti kita pulang kampung. Kalau kita pulang kampung, pasti ada oleh-oleh yang dibawa. Nah, ketika kita nanti kan akan tiba waktu pulang juga kan. Modalnya apa? Modal kita itu adalah amal baik kita. Makanya seluruh aspek hidup yang harus kita lakukan adalah agar terbebas dari wanting, keuntungan apa yang didapatkan oleh orang jika saya usaha ini, jika saya usaha ini. Itu dulu goalnya. Maka secara otomatis wanting-wanting itu bisa kita atasi secara otomatis. Lebih jelasnya lagi di kelas soul speaking. Ini bukan iklan, informasi aja. Iya, Bang. Nah, Bang, tidak bisa dipungkiri ya, Bang. Kalau misalnya kondisi seperti saat ini, kan di mana-mana kan berita negatif itu membuat teman-teman ada muncul rasa fear, rasa takut. Apalagi corona ini belum ada obatnya, belum ada kepastiannya. Dan lockdown ini telah sifatnya berkepanjangan tanpa ada kejelasan kan. Nah, pada saat agak putus nih. Bentar. Ya, pada saat tiba-tiba sinyal kita jelek. Itu ya. Oke. Coba kita tunggu dulu. Gimana, Bang? Sinyal. Halo. Sudah normal lagi, Bang? Agak putus ya? Sekarang sih udah aman. Suara Abang udah kedengeran. Sebentar. Agak putus ya? Halo, Bang. Ya, sekarang udah normal? Udah ya, kayaknya udah normal lagi ya? Udah normal lagi. Tadi ya menghilang tuh. Iya, oke. Nah, Bang, dalam kondisi sekarang yang serba tidak pasti, pasti rasa cemas, rasa tertekan, dan kadang-kadang bahasanya sampai anxiety itu muncul. Sampai teman-teman itu sulit tidur, ya kan? Itu ada nggak, Bang, jalannya itu supaya kita itu bisa lebih, metodenya paling tidak. Jadi kita itu bisa lebih calm down, karena kan menenangkan hati dan pikiran ini akan menciptakan solusi buat ada way out-nya gitu loh, Bang. Apa yang harus kita perhatikan pertama kali saat kita begitu didatangi rasa itu, ya, anxiety lah, cemas, panik attack dan sebagainya. Apa yang? Nah itu kan termasuk di panggung kan kadang-kadang gitu. Orang sampai ibaratnya freeze, nggak bisa ngomong, udah dapat terima mic, udah kaku gitu. Aduh, mau ngomong apa ya, gitu kan. Dan belum lagi kalau pas misalnya didaulat untuk diberikan kehormatan untuk bicara, wah tiba-tiba perutnya kram lah, pengen buang air lah ya, cemas gitu, keringetan. Nah ini gimana nih, Bang, cara apa yang harus diingat sama kita pada saat kita mengalami keadaan seperti itu? Yang pertama, antara bicara dan hidup ya, ada 2 berarti ya.
Ada dua tadi ya. Kalau kita ingin tampil tadi, maka adalah mindfulness. Triknya adalah mindfulness. Mindfulness Ya, itu apa itu, Bang? kita hanya menikmati proses yang sedang kita lakukan saat ini. Kita fokus menikmati proses yang sedang kita lakukan. Pikiran kita nggak kemana-mana. Tadi, maka kita tidak akan nervous, nggak akan grogi. Yang kedua tadi adalah ketika kita dalam dilematis, penuh dengan tekanan, seperti di awal tadi, apa yang mesti kita lakukan? Ketika tidak ada lagi tanya yang mampu menjawab, maka tanyakanlah kepada Sang Maha Jawab. Nah, kita kadang-kadang atas ini suka lupa. Sekali lagi, saya pun juga punya problema. Because harus jalan ini semuanya, gajian harus jalan, income tidak ada, kita loh. Tapi tadi, aku percaya pada dia. Dia pasti akan memberi solusi yang gak kepikir sama kita. Kalau aku ikuti terus ketakutanku, yang ada aku nabrak terus nih. Tapi aku percaya, dan ini seringkali mendapatkan solusi yang gak terduga. Makanya aku selalu tersenyum. Aku menikmati semua prosesnya. Aku mencari kenikmatan di balik ketidaknikmatan itu. Sekali lagi, Tuhan gak pernah menguji, emang dia dosen. Tuhan meningkatkan kualitas kita dengan cara tadi. Makanya orang Bali bilang, ana tan ana. Ada itu tiada, tiada itu ada. Ketika engkau sedang berada, ingatlah yang tidak ada. Ketika engkau sedang tidak ada, ingatlah yang maha berada. Kan simpel banget itu. Ana tan ana. Kalau kata kosong, isi, kan sama semua itu. Jadi, otak manusia cenderung menghasilkan ketidakpastian. Sementara perasaan manusia cenderung menghasilkan kecemasan. Tetapi jiwa kita, disinilah sebuah jawab. Tapi jarang kita gunakan. Karena kita tidak pernah mengenal jiwa kita. Kita selalu berpikir negatif, positif, negatif, positif. Bukan di situ posisi kita. Kalau kita mau ke Bogor, kan nggak mungkin kita ke kiri terus. Pasti nggak sampai ke Bogor. Nggak mungkin kita ke kanan terus. Maka kita harus mengendalikan setir kita agar sampai ke Bogor. Kenapa setirnya berfungsi? Karena kita punya tujuan jelas mau ke Bogor. Tapi banyak manusia tidak tahu tujuan hidup. Apabila kita hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka kita adalah hewan. Apabila kita hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan rohani, maka kita adalah malaikat. Padahal kita bukan hewan dan bukan malaikat. Kita adalah manusia. Manusia harus memenuhi kedua-duanya secara berimbang. Maka tidak akan pernah ada rasa takut dalam diri kita. Apabila Tuhan hadir dalam diri kita, apalagi yang kau takutkan? Apabila engkau masih cemas, masih takut akan hidupmu, maka Tuhan tidak pernah hadir dalam hidupmu. Dia hanya hadir dalam pikiranmu. Kira-kira begitulah kok. Iya. Ibaratnya kalau kita mengkhawatirkan besok kita makan apa, sebenarnya secara logika kita sudah mempermalukan Tuhan kita. Karena burung di udara aja dipelihara. Masakan kita ciptaannya kita kagak dilihat, kagak dipelihara. Betul. Kan? Ibaratnya. Betul. Jadi mungkin saya rasa memang ini tidak mudah. Mengucapkan kata-kata ini, saya dan Bang Andi pun kami prihatin dengan kondisi yang ada. Bukan bilang kami nggak punya air mata nih. Sebenarnya dalam hati batin saya sama Abang bisa sama-sama merasakan gitu loh. Pada saat Bang Rani tadi mengucapkan, itu saya mengeluarkan air mata. Karena benar bahwa kondisi di luar sana, saudara-saudara kita ada yang benar-benar sore ini mau makan apa aja, mereka udah nggak tahu mau bagaimana jalannya. Sedangkan kita masih punya keselarasan jiwa untuk bisa berkumpul di tempat ini, saling menguatkan, saling mendoakan. Paling penting adalah sekarang kita sendiri selamat dulu nih. Kita mesti pikiran kita sehat. Jangan sampai kita ada apa-apa. Karena kita yang sehat ini akan membantu mereka yang di luar sana yang menderita kekurangan. Mereka nggak punya kemampuan akses seperti kita. Ya, kita bisa saling mendoakan, menggunakan akses ini, menggunakan energi kebaikan ini. Kita belajar sama Bang Rani, lalu kita sehat, pikiran, jiwa, mendengarkan soul-nya kita. Ya, mendengarkan soul-nya kita, mendengarkan jiwa kita sekali itu kita seringkali kita nggak dengerin. Soul of speaking itu kan kita mesti dengerin soul-nya. Selama ini kan kita udah hidupnya kenapa lelah karena dikendalikan oleh wanting-wanting capeknya dari orang lain.
Hidup kita ini karena media sosial akhirnya kita wanting-wanting kita dikendalikan oleh orang lain. Tapi kita lupa mendengarkan soul-nya kita. Oke, ini sinyalnya ada sedikit gangguan nih, coba. Sebentar ya, teman-teman. So, prinsipnya adalah kita jarang mendengarkan apa yang disuarakan oleh jiwa kita. Nah, untuk menyelaraskan kembali, kalau misalnya kita itu hidupnya selalu mementingkan, ya kan? Mementingkan apa penilaian orang lain, kita akan kelelahan. Bang Rani, ini suaranya udah kembali normal lagi ya, kayaknya ya udah ya? Tadi aku putus panjang tuh. Gak apa-apa, ayo. Iya, nggak apa-apa. Ya, jadi artinya gini, karena sekarang kan zaman udah keren nih Bang, media sosial kan luar biasa, Instagram kan luar biasa. Tapi akhirnya membuat kita mata ini hanya melihat apa yang tampak, tanpa ngerti makna ke dalamnya. Tujuan orang itu, dia memamerkan itu untuk apa? Padahal ketika sekali kita masuki kedalamannya dia, mungkin kita ngeri, kita nggak sanggup menjadi seperti dia. Misalnya dia tampilkan dia punya mobil mewah dan sebagainya. Tapi sebenarnya mungkin aja di kedalamannya dia ada anxiety dan kemana-mana misalnya terpaksa bawa pistol dan sebagainya. Lah kita sendiri nggak siap Bang. Kalau suruh jalan kayak begitu kita nggak bisa. Kita hanya wanting kan, mau apa yang tampak, tapi kita nggak berani masuk ke kedalamannya. Berarti kita nggak selaras. Nah, ada baiknya saya mengajak teman-teman untuk kembali. Siang ini kita kan belajar dari Bang Rani bagaimana kita itu harus mendengarkan soul kita berbicara. Maunya apa sih sebenarnya kita? Dan tadi ada pesan yang luar biasa menurut saya adalah nikmatilah ketidaknyamanan yang ada. Apa sih yang masih bisa dinikmati ya Bang ya? Tidak dibalik semua ketidaknyamanan ini kan Bang? Ketika kita belajar bersyukur menikmati, maka kita akan menemukan hal-hal baru yang tidak pernah mungkin kita pikirkan. Kayak tadi Abang bilang, mencoba mengingat nama seseorang, tapi makin diingat makin sulit, makin susah. Tapi ketika kita sudah ikhlas, oke lah, ya udah, saya nggak paksakan dulu, saya selarasin, saya tenang dulu, tiba-tiba ingat lagi, wah, namanya si Peter gitu ya. Dan anehnya nih, bisa aja si Peter itu telepon kan, apa kabar, ya kan? Nah, dan terjadi segala sesuatu hal bisnis lah, segala macam opportunity bisa aja terjadi kan, Bang, bener nggak? Kayak kemarin aja nih, saya memang kesaksian nih buat teman-teman ya. Jadi pada saat toko mendadak tutup, saya kan minggu lalu kan teman-teman tahu, saya bahasnya digital gitu ya. Ketika saya sudah coba belajar online kan dan sebagainya, tapi saya merasa bahwa dalam menjalani ini nggak bisa nih tanpa ada satu soul-nya gitu. Kita membangun engagement dengan konsumen kan penting. Lagi mau mengarah ke situ, tiba-tiba dapat perintah, mau tutup. Mau tutup saya mungkin udah tabah dah, ngerogoh kocek tabungan kasih ke pegawai, ya udahlah nggak apa-apa ikhlas. Tapi ketika pegawai saya pulang Bang, dia pamit 20 tahun pertama nih, dia harus 2 minggu, itu dia mengeluarkan air mata Bang. Dan dia bilang sama saya begini, Koko sehat-sehat ya, sampai jumpa lagi. Saya mendengarkan doa seperti itu, saya nggak tahan haru Bang. Maksud saya 20 tahun saya bersama dia, kami menikmati suka duka kan. Dan di momen yang begitu, ibaratnya saya juga nggak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup dia, dia masih bisa berpisah dengan saya untuk menitipkan satu pesan cinta bahwa Koko baik-baik saja, sampai jumpa lagi. Artinya dia menyelaraskan energi dia untuk mendoakan saya sampai ketemu lagi kan. Nah di situ saya ibaratnya sebagai manusia biasa, saya pun mengalami yang namanya kayak shock dan sebagainya. Lalu saya kembali lagi dong. Waduh, ini gimana ya? Teman-teman jangan-jangan juga sama nih, pusing nih ya, gimana? Lalu saya mikirkan nih, wah dulu waktu saya lagi pusing begini, nggak bisa bicara lagi, nggak tahu ngomong sama siapa, cuma bisa menangis di dalam doa. Tiba-tiba saya ingat sama Bang Rani gitu ya. Bang Rani tiba-tiba bisa juga hubungin saya gitu kan. Jadi percaya nih teman-teman ya, ini Bang Rani saksinya loh. Saya nggak berani nih, guru saya masa saya bohongin teman-teman ya, beliau kan saksi. Itu ada tuh chatnya Abang duluan tuh nyapa saya. Saya kaget, saya cuma rindu gitu ya. Aduh Abang, tahu nggak sih, ini adik lagi ada pergumulan batin gitu, pengen nolong orang, tapi saya sendiri juga mendapatkan satu ujian yang sama, ya kan? Nah, tadi
begitu Bang Rani nyapa dan juga mau berbagi pada teman-teman, jangankan saya yakin di sini teman-teman merasa dikuatkan. Saya aja kaget ketika Bang Rani bilang, dia ingatkan kembali tentang, udah coba belum menikmati kenyamanan di balik ketidaknyamanan. Apakah kita ini sebagai makhluk Tuhan hanya mau menerima yang baik dari Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk? Sedangkan Tuhan itu maha memberi. Dia memberi yang buruk untuk memproses kita, agar mengerti apa maksud kebaikan dia. Dia memberi yang baik untuk kita menolong sesama kita. Apakah kita sudah peduli pada orang-orang di luar sana? Jadi, saya kembalikan lagi nih kepada Bang Rani. Sebelum nanti ini, biasa Instagram bisa tiba-tiba habis nih Bang. Ada nggak Bang pesan satu dari Abang, bahwa kan ini secara manusiawi, bukan saya aja nih Bang, Abang pun mengalami kan, udah nggak bisa ngajar dulu, Abang kan presence gitu ya. Kira-kira dalam kondisi seperti saat ini, selain Abang menikmati ketidaknyamanan, apalagi Bang? Inovasi atau apa yang Abang ada pikirkan gitu, buat kami semua gitu. Siapa tahu Abang ada rencana online course atau apa? Ya, pasti. Sekali lagi seperti di awal tadi kita bicara, apabila kita berpikir kepada kesulitan, maka yang muncul adalah kesulitan yang bertambah. Tapi ketika kita berpikir ke dalam dan mensyukuri lebih dulu ketidaknyamanan ini, maka dia akan memberi solusi kepada kita. Tadi saya tidak tahu lagi, semua orang juga tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah besok, apakah 2 bulan lagi, apakah 3 bulan lagi. Semua orang penuh ketakutan saat ini. Tapi apakah kita mau mengikuti ketakutan kita? Sehingga kita melupakan siapa yang memberi kehidupan pada kita. Sekali lagi, di saat ada orang yang mampu menolong hidupmu, ada yang bisa menolong dengan cepat, yaitu dialah Sang Maha Segala Maha. Kembali kepadanya. Inilah lockdown. Ini kita kembali kepadanya. Ketika alam sedang memperbaiki ekosistemnya, maka makhluk hidup rentan celaka. Itu sudah pasti. Nah, oleh karena itulah, inilah momentum yang paling luar biasa untuk kembali mengingat kemahaannya. Jangan meratap kepadanya, jangan bertanya kepadanya, tapi bersyukurlah kepadanya. Ya Tuhan, terima kasih telah Engkau berikan problematik ini. Kenikmatan apa setelah hal ini terjadi dalam hidup kami? Terima kasih ya Tuhan senantiasa menjaga kami, melindungi kami. Selesai. Ingat sekali lagi, rasa itu kayak magnet. Magnet tidak akan pernah menarik partikel yang berbeda. Ketika perasaan kita cemas, maka kita sedang menarik begitu kuat kecemasan yang berlipat. Maka ketika kita bahagia, maka kita akan menarik yang sama. Ini hari Paskah. Ketika Kristus disalib, pada detik-detik pertama, dia berkata, ya Bapak, kenapa kau tinggalkan aku? Tapi dia sadar, dia menikmati semua yang menyalibnya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menemukan keindahan yang luar biasa. Maka dia berkata, ya Bapak, ampuni mereka semua, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tidak ada yang bisa menyakitimu, kecuali pikiranmu yang mengizinkannya. Tidak ada yang bisa menyusahkanmu, kecuali pikiranmu yang mengendalikannya. Tidak ada yang bisa membuat engkau takut, kecuali pikiranmu yang memerintahkannya. Oleh karena itu, sekarang perintahkan pikiranmu, agar perasaanmu menjadi nyaman. Ingatlah Sang Maha Segala Maha. Ia selalu memberi solusi di dalam sebuah kegelapan. Kira-kira demikian, Kotomi. Iya, teman-teman, Bang Rani ini seorang Muslim, ya. Saya sangat mengagumi beliau dengan segala kerendahan hatinya, dan dia juga yang selalu mengucapkan, mau saya ulang tahun, mau itu perayaan Paskah, dan kali ini Natal ya, dia selalu ucapkan kepada saya sebagai muridnya, begitu mencintai saya, seperti abang kandung sendiri. Nah ini saya ingin cinta abang ini buat kalian semua, di momen yang indah, khususnya bagi kita yang Kristiani, mendapatkan seorang sosok Muslim yang mengucapkan kalimat seperti tadi, sangat menyejukkan batin kita. Beliau begitu menghormati kita semua. Saya yakin Bang Rani punya air mata yang sama dengan kita. Saat ini tidak bisa dibohongi bahwa kita pun meratap untuk bumi pertiwi, untuk Indonesia ini.
Tapi saat kita meratap, adakah kita masih peduli bahwa sebenarnya jiwa kita inilah yang perlu kita kembalikan kepada Sang Maha Kuasa. Segala sesuatu ini miliknya. Adakah kita bersyukur bahwa kita boleh menikmati momen corona ini? Banyak orang yang nggak sempat menikmati corona ini. Di tahun kemarin banyak sekali orang-orang yang sudah mungkin dipanggil kembali. Nah, tapi kita diizinkan melewati ini. Apa sih maksud kebaikan Tuhan? Bersediakah kita semua menanti? Apakah keindahan di balik semua? Adakah soul of speaking yang saat ini Bang Rani juga mengalami goncangan, di mana beliau terus selalu berinteraksi. Ini harus empat mata loh. Ketika saya ditransformasi sama dia energi, itu sampai saya datang ke Citos. Setelah saya selesai tamat ya, sebagai salah satu alumnusnya, saya itu datang ke Bang Rani, berduaan. Bang Rani transferkan semua energi dia kepada saya. Saya menerima itu sebagai satu yang begitu indah, tapi sekaligus juga berat, karena ada amalannya. Di mana saya nggak mungkin sanggup. Ketika saya pegangnya nih ilmunya dia, itu beban. Tapi begitu saya pancarkan kepada teman-teman, wah, saya merasakan kelegaan yang luar biasa. Nah, makanya soul of speaking itu adalah sebuah wadah. Wadah di mana kita sama-sama bisa belajar, menyelaraskan kembali cinta kita untuk kita bisa pakai di dalam bisnis. Teman-teman, saya mau kasih tahu satu. Roy Sakti itu merupakan salah satu alumnus juga daripada Bang Rani. Bayangin coba, hari ini kita tahu kan, Roy Sakti bagaimana kiprahnya dia. Dan dia juga mengalami problem. Tapi apakah dia menyerah? Kita lihat mental-mentalnya dia. Kayaknya dia udah paham banget nih, gitu. Bahwa kegagalan, percobaan, itu semua adalah suatu proses yang harus dinikmati untuk membuat pribadi kita lebih sukses lagi. Bang Rani, ini gimana suaranya, jelas nggak nih? Kayaknya gambarnya agak blur-blur, tapi suara masuk ya? Jelas, jelas. Ini gelar karena mulai gelap, karena gedung. Iya, jadi ini gini, bisa jadi inilah momen keindahan kita semua berdoa bagi kesehatan Bang Rani. Ya, berdoa yang terbaik buat soul of speaking-nya Bang Rani, di mana interaksi beliau biasanya harus ketemu muka dengan muka. Mungkin nanti Bang Rani akan punya transformasi sebuah cara yang baru, bagaimana digital online, kita akan belajar sama Bang Rani lagi, ya kan? Ini momen yang istimewa. Justru di momen Paskah yang begitu indah, seorang Muslim memberikan ilmunya buat kita semua, khususnya yang Kristiani, itu sebuah hadiah sekedar daripada ucapan. Itu jauh lebih indah. Sebuah tindakan nyata, sebuah ajaran dari beliau, juga ilmu pengalaman beliau yang beliau bagikan. Indah sekali ya teman-teman hari ini ya, Bang Rani bisa berbagi kepada kita semua. Sekali lagi Bang Rani, sebelum sampai di time out sama pihak Instagramnya, saya pribadi sebagai murid, saya berterima kasih kepada Abang. Tuhan berkati Abang. Tuhan berkati kesehatan Abang dan keluarga semua. I love you, Bang. Saya sekali lagi dari lubuk hati terdalam, saya rindu. Saya sama Abang Rani ini sudah oleh rentang waktu dengan kesibukan masing-masing sudah lama tak jumpa. Jadi kemarin begitu ketemu itu gembiranya luar biasa gitu ya kami berdua. Abang langsung senyum bukan main gitu ya. Woi gitu. Iya kan? Ya seneng ya, kita nggak pernah boleh melupakan siapa orang yang sudah membantu hidup kita, mentor kita, siapa yang telah mengubah kita bisa transformasi jadi pribadi yang lebih baik. So, sekali lagi, saya mengajak teman-teman semua, mari kita satukan energi kita berdoa bagi Indonesia, bagi seluruh dunia yang saat ini juga mengalami corona, dan khususnya bagi Bang Rani yang hari ini telah meluangkan waktu berbagi pada kita. Ya, yuk kita pada saat presentasi produk, kita bisa menggunakan apa yang tadi Bang Rani ajarkan, yaitu menghilangkan semua wanting-wanting kita dulu, lalu menikmati semua ketidaknyamanan kita, mencoba merasakan apa yang nyaman di balik semua ketidaknyamanan ini, maka dengan memberikan satu tujuan yang baik, konsumen kita, target kita, orang-orang yang kita temui, maka pasti yakin ini akan menyelaraskan kembali kita bagaimana akhirnya kita mampu mempresentasikan diri kita, produk kita, bahkan sampai tulisan kita lebih bagus lagi. Copywriting ya Bang ya. Nah, teman-teman juga bisa follow Instagramnya Bang Rani. Di situ Bang Rani selalu memberikan pencerahan, kekuatan, dan Bang, mungkin sebelum satu lagi Bang, sebelum diputus sama pihak, wah ini udah time remaining, nggak bisa lagi. Oke, sampai ketemu nanti di siaran